Oke. Butuh sosok frontliner tambahan lagi sih buat RRQ. Ya, Hylos Esmeralda udah Kalau memang dari Dairennya yang memang masih. ditugaskan kali ini menjadi sosok frontline, Glue Kalea akan ada di tangan dari Irok berarti. Oke. Memang benar adanya RRQ butuh badan di sana. Dan berarti akan tetap dengan konsep awalnya. Beatrix Kalea. Sehingga membuat gerakan dari Beatrix yang akan jauh lebih efisien untuk menggunakan pick off. Apakah itu semua akan berjalan dengan sangat-sangat lancar sesuai dengan apa yang ingin mereka bangun dari awal? Atau ini akan tetap menjadi kemenangan untuk tim Liquid ID? Oke, akankah disamakan kedudukannya terlebih dahulu oleh RRQ ataukah balas dendam akan bisa dilakukan oleh tim Liquid ID? Untuk saat ini, Kimi kembali muncul, 2 Purify yang dibawakan. Akankah menjadi sebuah jawaban? Yap. Akankah berakhir menjadi 2-0 secara cepat untuk tim Liquid? Atau mungkin akan disamakan terlebih dahulu oleh RRQ lalu nanti akan dibalikan keadaan semuanya. Jadi langsung saja game yang kedua MPL Arena. Mana suaranya? Yap, itu dia early game yang memang kita tahu landingnya dan Rins harus lebih hati-hati lagi karena memang terangkat-angkat dengan adanya Yeskia. Oh, tapi baku hantam terus sih dari tadi. Yap, buset Yeskel, hampir ya tapi Yeskel sempat untuk bisa memberikan balasannya. Hanya saja coba lihat Widinya sendirian di terdepan. Akankah berhasil terpancing tapi Idok malah menjadi korban yang pertama. Fabian pun masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Wow, early game lagi coba untuk dikendalikan kembali oleh tim Liquid ID, bro. Wah ini ya yang dari tadi sempat kita jawab juga dan menang jalan lagi dari Aran sepertinya. Bahkan sampai melakukan cut wave. Dan semenjak First Blood diamankan, Flicker keluar dari Rins ini udah menjadi kerugian bagi RRQ walaupun harus bertukar dengan lagi-lagi Flicker roamer saja. Tapi ya balik lagi Widi di sini dia punya Builder's Blessing, dia bakal memanfaatkan rotasi dan seperti biasa cemilan dari chip yang akan membuat dia survive dalam teamfight besar. Yap, masih ya dengan adanya agility dan Builder's Blessing nih untuk Dairennya. Sehingga secara sustain dia nggak terlalu kuat untuk di lane menahan trail juga yang dibawakan sama Hilda nggak beda jauh. Cuman dengan adanya weakness finder, Kyo akan jauh bermain lebih agresif. Yap, itu dia. Sebuah hal yang memang sudah dilakukan di awal tadi. Tapi sekarang terlihat Risa akan menjadi sebuah incaran. Tapi Risa masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak bisa walaupun Wisma Witan sudah langsung dikuatkan. Dan sekarang Idok menjadi korban yang kedua pula. 3 poin kill. Bahkan di tempat yang berbeda Toy memiliki cerita yang sama juga. Karena benar-benar dipulih oleh Kyo. Bahkan Widi hadir, Widi siap untuk bisa memberikan bala bantuan. Sedikit lagi tersisa. Bisakah mereka mendapatkan langsung karena Toy. Tapi Toynya pun masih bertahan sejauh ini. Malah Widi lah yang menghilang dengan sangat cepat keuntungan untuk Toy. Terkena dengan damage turret ya, ini miskalkulasi terlihat dari tim Liquid. Dan ini akan bisa menjadi sebuah pemanfaatan waktu. Turtle. Oke, dan Sutsujin terjebak sendirian. Sutsujin down. What? Turtle diamankan oleh Rinsen kali ini benar-benar bisa mendapatkan lagi karena Fabian. Pertempurannya terjadi, ada 2 player dari RRQ tersisa. Idok yang dipanggil kembali, Idok yang ditarik lagi. Dibanting ke area berbeda. Idok berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bisakah Idok menyelamatkan dirinya karena masih ada area mencoba untuk bisa menyerang langsung ke arah beberapa pemain yang lagi. Pertempuran tiada habis siapa tuh sekarang. Terlihat Yeskel mundur terlebih dahulu di tempat berbeda. Fabian menjadi korban. Brawl server is back. Flicker dari Dairen yang akhirnya mempanis keberadaan seorang Fabian. Overextend terjadi oleh keduanya. Ya, Brawl yang terlalu over ya sebenarnya kalau boleh jujur. Karena terlalu lama bagi tim Liquid untuk bisa memperpanjang tim fight-nya. Mereka udah cukup dengan mendapatkan pertukaran dari segi kill Setsujin. Dan sekarang yang rugi malah Fabian karena mereka tidak mendapatkan purple buff untuk Ling. Tentu rotasinya, gerakannya akan sangat terbatas. Karena penggunaan energi dari Ling akan sangat boros untuk 2 menit ke depan. Ini harusnya keduanya bisa lebih sabar ya. Yep. Tapi ternyata saling mempunish tadi yang terjadi juga. Bahkan dengan shortcut, ngebuat dari Fabian nge-skip karena purple-nya juga. Dan dia langsung masuk dengan energi yang minim, dia dikejar juga. Dan keuntungan yang sempat dipegang oleh tim Liquid ID dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ untuk menetralisir. Oke, Toy bisa menyelamatkan ini, tidak bisa Toy. Tapi barusan Tsunami Slam masuk dikeluarkan pula. Bisa Idok bertahan tapi sepertinya tidak bisa karena satu yang terakhir yang berhasil untuk diamankan pula. Sementara Risa malah terjebak di tengah-tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi Sutsujin tidak tinggal diam, Sutsujin mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Di mana malah sekarang ada 2 orang yang langsung terbanting begitu saja. Dan Dairen terusir. Dairen berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. What? No! Selesai. Terangkat sudah dengan adanya Lantern Flare.
yang dimiliki. Dairon tidak selamat dan Toy pun harus hilang barusan. Tapi setidaknya sekarang satu wave di arah bawah bisa di-clear dengan begitu cepat sehingga outer turret masih terjaga. Wow, lagi-lagi team fight yang tiada hentinya. Dan Toy yang masuk ke dalam perangkapnya dari tim Liquid ID. Shortcut langsung dibuka. Dan apakah kita akan melihat shortcut lagi tapi masih cooldown dari Widhi. Setup Turtle. Oke, bisakah mereka mendapatkan karakter tertutup? Dan tidak bisa. Maka tuh sekarang Tsunami Slam-nya berhasil mendapatkan Kararan. Yes, dan Aran yang udah mulai dipunish terus ya. Nggak akan dikasih space untuk bisa bagaimana dia membuka vision bagi tim Liquid ID. Sementara Toy masih cukup harus berhati-hati dan merelakan saja terlebih dahulu turretnya bisa dihancurkan oleh Kyo. Wah, ini emang harus lebih aware sih sama bush yang dimiliki sama tim RRQ sendiri ya. Apalagi buat Sutsujin, purple buff-nya up. Walaupun dia tahu mungkin terlihat aman ya, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya tiba-tiba Widhi akan keluar dengan portalnya. Shortcut yang nanti akan membawa Kyo yang sudah punya Sky Pierce. Yap. Dan juga mungkin untuk Aran ya, ada sebuah setup yang berbeda lagi tadi game yang pertama tadi. Dimana itu adalah Franco tapi ini adalah Kalea. Masuk terlalu dalam, dibanting udah pasti. Ya udah pasti ya, bakal terkena Tsunami Slam dan itu bisa dibawa dengan sangat jauh sekali ke belakang. Ya cuman yang menjadi pembeda mungkin Kalea dia punya tidal strike ya buat kabur ya dibanding dari Franco. Alright, tapi untuk saat ini dari segi itemization juga concentrated energy ya yang dipilih untuk Kyo untuk membuat dirinya jauh lebih sustain di dalam satu buah team fight atau bahkan landing 1v1 bersama dengan Toy yang itemnya masih sedikit tertahan. Yap, itu dia. Mau di bagian bawah Favian. Berada di dalam landing sendirian, Idok diusir. Langsung mundur lagi ya. Alright. Widhi, hati-hati. Ini pemain-pemain RRQ lagi overthinking sih. Iya. Gimana? Chipnya bener-bener gak ketemu dari tadi soalnya. Iya. Kayak main petak umpet loh, dari tadi gak ada bush yang bisa ketemu sama chipnya. Yap, kalau sampai informasi ini bisa disampaikan, waduh. Sutsujin ngilu-ngilu sedap. Oke, udah mulai dicek juga. Tapi 4 pemain Yap. dari RRQ. Sementara sekarang Kyo. Kyo-nya masih berusaha bisa kabur dan berhasil sepertinya, namun itu para berbeda. Ada sebuah pajar kapan dilakukan tapi barusan Tsunami Slam. Shutdown tercipta tapi Rin pun menghilang. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Idok. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Idok yang benar-benar dikalikan bisa di tempat yang berbeda. Dairon pun menjadi korban. Hanya menyisakan Sutsujin. Tapi Sutsujin memanfaatkan ruang terbuka. Ya itu mungkin best thing yang bisa dilakukan adalah mau join the fight pun terlambat. Dan dia lebih memilih untuk mencari pertukaran yang lain, Prof. Ya membuka ruang ya untuk area mid lane turret. Tapi pertukaran point killnya sangat menguntungkan tim Liquid lagi-lagi. Tidak ada informasi di mana Widhi berada. Sebuah inisiasi yang ditunggu-tunggu dari tadi. 1 menit setengah. 90 detik. Widhi benar-benar menunggu di push area jungle RRQ. Tapi pertukarannya... Kyo! What? Kyo? Oke. Traction pulse. What a steal! Tidak diduga-duga, tidak ada yang buka map juga. Dan tadi Sutsujin belum siap dengan retribution yang dia gunakan. Alhasil pencurian terjadi. No perfect turtle untuk Sutsujin. Satu pencurian yang begitu mahal. Wah, timingnya Ternyata buruk traction banget. pulse itu punya damage yang cukup ya. Cukup banget. Karena balik lagi kan ini, kalau kita lihat dari tim Liquid ID juga penguasaan mapnya masih nggak kalah. Sehingga nggak ada zoning yang terjadi. Karena RRQ tadi baru banget show di area jungle. Jadi otomatis masih terlalu jauh untuk menuju ke area sungai. Yap, dan di screening abis sih sama Yeskiel. Di sini dia udah strong juga pastinya dengan adanya Blood Wings yang baru saja selesai barusan. Oke, memang lagi dipegang sama tim Liquid tapi ya RRQ. Mereka akan kembali harus menerima teror-teror dari hadirnya Widhi dimanapun, kapanpun. Yang tidak terdeteksi. Map pressure-nya langsung beda Iya. ya. Kayak rumput-rumput yang belum terbuka tuh kayak ada deg-degannya sedikit gitu loh. Ada nggak ya? Iya, dan seperti biasa, Tuh, tuh. Bush, Tuh, lihat. Philippines. Semua skill ke rumput. Ya, untuk mendeteksi di mana chip berada. Oh, kemana Widhi? Recall ternyata. Ya, dia nyari angle yang lain lagi ya. Widhi jadi mainin psikologi orang, bro. Jadinya kan dulu ya. Iya. Mainin psikologi kita juga sih sebenarnya. Karena balik lagi, tadi dia udah dapetin spot yang bagus banget ya kan di top lane. Karena Lordnya juga di top lane, tapi ternyata dia sekarang beralih kembali ke area bottom lane. Dia mau nyari siapapun yang ada di bawah ya kayaknya untuk bisa jalanin lane jauhnya juga. Sementara Aran yang ditugaskan untuk mencari informasi di paling depan dan Kyo sudah selesai dengan Holy Crystal-nya sekarang, Prof. Waduh. Wow. Concentrate Energy, Sky Pierce, Holy ya. Lengkap banget nih untuk bisa memberikan damage baik itu dari depan ke belakang, front to back. Dan sementara itu Bush Philippines lagi di bagian bottom lane. Terlihat Widhi menguasai ya. Bagaimana pentingnya di sini. Yap.
Oke, dia coba untuk menjaga keberadaan dari seorang Favian juga ya. Karena ya dia bisa join the fight dengan begitu cepat. Dan ingat, susah loh untuk menemukan spot tersebut ya. Karena even Sentry nggak bakal bisa mendapatkan di situ posisinya. Sabar terlebih dahulu. Enggak ya. Tuh, Liquid juga gak mau keburu-buru ya. Kalau partian kita tuh Ul atau B, maju tadi tuh. Lihat gua. Portal. Wah itu kata-kata keramat tuh, lihat gua. Udah selesai itu mah, lihat gua jadi notifikasi itu Pak. Lihat gua di feed ya kan. Oke, akan seperti apa lagi setup yang akan dilakukan? Karena tuh sekarang Widinya pun sudah ada, Widinya langsung bergerak menuju ke arah belakang di mana Risa tadi langsung aja melakukan sebuah pergerakan untuk bisa menyamakan ini, tapi Sutsujin malah terkurung sendirian. Sutsujin benar-benar langsung dikeroyok bisa di mana Sutsujin langsung menghilang, tidak ada poin retribution di mana Lord untuk kali ini pun udah hadir untuk bisa mereka ambil. Targetingnya bagus banget sih. Rins memang selamat, Toy memang selamat, tapi Sutsujin yang tertinggal, dia harus menyelamatkan diri sendiri dan akhirnya dia harus tumbang. Dipisahin loh. Dipisahin. Weh, Idok akan ke Tsunami Slam, tapi Nathan masih dipaksakan terlebih dahulu, masih nahan juga. YSKL berada di dalam posisi yang mungkin bisa saja, tapi Flicker Idok kejedot kali ini terlihat menjadi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. Benjol sedikit, gak ngaruh. Kena pentok juga dan ya Lord terbuka dengan cukup bebas buat tim Liquid. Idok kepentok tuh jadi. Ngaruh buat Super Minion sih udah pasti ya. Karena akan bergerak di 3 lane yang berbeda. Dan Immortality dari Aran, ini dia item yang tadi menjadi kunci ya untuk game pertama. Karena tim Liquid ID udah cukup untuk item defense awalnya. Ada Dreadnought Armor dan juga Silence Robe untuk Aran. Next dia akan buying time selama mungkin dengan adanya Immortality. Sementara untuk lagi-lagi chipnya ya, ini antik dulu. Baru fleeting time ternyata. Jadi ganti-gantian job desk-nya. Sekarang Immortalnya di Aran. Dia yang makan ya? Dia yang makan semua damage di depan. Oke. Tapi ya Lord berjalan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Fokusnya ke arah tengah, traction pulse masih bisa dihindari dengan cukup baik sejauh ini. Tapi Aran mereka juga lumayan ke distract. Ini yang bisa mainin lane-nya banyak banget. Link sendiri pun bisa. Chip juga yang gak kedeteksi di mana. Lagi overthinking. Yang lain ada satu pergerakan begitu luar biasa, tapi Aran kehilangan Immortalnya. Bahkan itu sekarang coba dari Tempest of Blade tadi udah sempat dikeluarkan oleh Favian. Selamat kali ini. Ya itu Favian hampir juga berakhir menjadi notifikasi ya. Hampir. Untungnya dia punya respon yang cepat juga. Immortal dari Aran yang pecah, tapi informasi dengan adanya Tsunami Slam yang di pop up. Ya ini doang notifikasi yang satu-satunya nggak ditungguin. Jadi notifikasi ditungguin ya? Iya, biasanya kan notifikasi ditunggu aja. Apalagi kalau dari kamu. Cuman kan beda. Pesan aja gak dibalas apalagi perasaan. Nah Aran gimana cara menanggulanginya untuk macro play dari tim Liquid Bro? Wah ini agak berat ya. Antara mereka yang mainin laning jauhnya terlebih dahulu tapi mainnya bertiga ya. Biar nanti chipnya bisa kejawab. Atau mereka yang bener-bener kayak menguasai bush duluan gitu loh. Tapi masalahnya chipnya main petak umpet dari tadi. Widi bener-bener gak kelihatan di map. Iya. Ini Cristiano Widi. Ini enemy missing in actionnya terlalu sering dipencet kayaknya. Iya makanya. Apakah Widi jago ghost? Hah? Beda ya? Beda dong. Terlihat enggak sih? Enggak ya. So far so good ya. Tapi untuk dari purple buff-nya masih bisa diamankan juga. Dan again ya untuk RRQ juga mereka sedang menunggu saja. Mereka lebih bermain untuk reaktif aja sekarang. Karena lumayan sulit nih mencari informasi. Bahkan jangankan cari Widi, cari Arannya aja nih sekarang agak PR. Iya. Karena ruang gerak mereka sedikit terbatas bro. Wind of Nature dari Toy. Oke. Toy akan menjawab Favian ya dengan menggunakan Wind of Nature. Sementara itu Favian tetap akan bermain di laning jauh. Dan pertanyaan pertama, apakah yang bakal dilakukan sama RRQ ketika linknya show di bawah? Apakah mereka akan bergerak ke bawah juga? Sepertinya tidak. Ya karena kayaknya cukup terlambat ya untuk bergerak ke bawah juga. Gak bisa berbondong-bondong semua, mereka memilih untuk mundur ternyata. Oke. Berbondong-bondong nih. Rame udah mereka main kumpul nih tim fightnya sekarang. Sambil nunggu immortality-nya Aran juga ini. Makanya tim Liquid mainnya formasinya begini kan. Mereka nggak ada yang ngumpul banget, mereka nggak ada yang misah banget, mereka tetap stick. Minimal ada 3 pemain yang nempel gitu loh. Dan jaraknya nggak berjauhan. Jay, biar cepat backupnya ya. Karena secara movement udah pasti mobilitasnya kalah banget nih untuk RRQ untuk saat ini. Tapi Lord yang sudah ter-enhance sekarang spawn menjadi sinyal adanya ritual. Oke, dan berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Kyo. Dan sekarang Kyo-nya terjebak, Kyo-nya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Kyo masuk ke dalam rumput yang sangat-sangat tidak terbang. Tapi Riz pada berbeda, Riz pun menjadi korban dan daerah kali ini. Namun, ada satu hal lagi yang sudah terlihat. Flicker lagi. Ya dan ternyata mau target karena Favian masih belum berhasil. Tapi reaksi dari RRQ untuk ngelihat Kyo-nya sendirian itu udah bagus banget sih.
Dan shutdown sudah untuk Kiminya. Oke, Idok menjadi orang terdepan. Oh, no. Jauh banget Idok gak bakal bisa selamat. Dan Idok pun hancur. Tapi arah depan berbeda. Bahkan untuk sekarang Widya pun langsung saja memanggil Fabian. Bahkan Toy pun langsung panggilan dengan sangat-sangat cepat. No more. Tembak-tembak Toy tidak ada lagi. Oke, dan terjebak kali ini. Dan hilanglah sudah Tyron. Bahkan Sutsujin harus dipaksa pulang. Oke, Lord terbuka. Waduh. Tim Liquid ID mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk bisa mencicil keberadaan dari base turretnya. Mereka fokus untuk objektif lebih aman, yaitu Lordnya. Reaksi dari RRQ untuk melihat Kyo ternyata berakibat cukup panjang loh. Ya fatal banget ya walaupun Iya. dapetin shutdown. Tapi balasannya terlalu cepat dari tim Liquid. Mereka benar-benar langsung menutup lini belakangnya. Dan Rins yang pertama tumbang otomatis Faviannya jadi nggak ada yang bisa burst lagi tentunya. Ya ini yang Semua kalkulasinya jadi miss tentunya dan Idok dipisahkan jauh banget dari Toy loh. Toynya Ya. di belakang, Idoknya di depan tanpa flicker. Walaupun ada fleeting time tapi ya itu yang gak bakal bisa menyelamatkan Idok dari kejaran Yeskiel dan juga Favian. dia kena mesin capit kan tadi. Kalau mesin dia pindahin jauh lagi dari teman-temannya Iya. Idoknya. Jauh banget sih. Jauh banget. Di luar tembok loh bahkan. Bener, dan juga Rinsnya di sini masih belum ada Winter Crown juga ya untuk menerima tabrakan yang dilakukan sama Fabian. Dan Yeskiel dia punya Winter. Nah itu bedanya. Jadi dia bakal lebih leluasa ya untuk pegangin lini depannya juga. Dan itu yang tertuju kepada sosok dari Idok dan juga Dairen yang dalam bahaya harusnya. Yep. Karena semua damage dari Kyo harusnya udah bakal cukup di sini. Wah, kita lihat nih ya bagaimana nanti konsep dari Traction Pulse yang mungkin memang akan connect atau tidak. Atau seperti apa. Alright. Lordnya sudah mulai coba untuk Wah diolah, itu dia. Connect ke arah beberapa player tapi sepertinya tadi sudah terlihat. Bahkan Widinya cukup ragu-ragu dengan konsil tadi udah dikuangkan tapi ternyata sudah memanggil rekan-rekannya. Namun Rizja terjebak. Kyo agak terhenti sesaat. Namun mereka masih bisa bertanda juga. Masih punya kesempatan bisa menghancurkan ke arah satu pesta yang ada di bagian atas. Sedikit lagi tapi masih tertahan. Di mana sekarang Idoknya akan kejar bisa memati ke arah satu player. Di mana untuk sekarang Arannya pun menjadi korban. Namun ternyata Fabian. Aran pun masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Faviannya juga memisahkan adanya follow up damage dari RRQ. 4 pemain yang mereka pegang juga akhirnya membuat dari team fight terhenti. Oke, Traction Pulse-nya connect. Bahkan untuk sekarang, Tyron harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, Purple Buff sepertinya akan diikhlaskan terlebih dahulu ya. Tidak akan dipaksa untuk diamankan oleh Sutsujin. Oke, Konsil. ada konsil yang sudah dilakukan. Tapi Aran langsung lari. Tapi barusan, Tsunami sudah melakukan. Dan sekarang waktunya untuk Windy bisa memakai rekan-rekannya dan juga membalaskan keadaan di mana sekarang Tyron menjadi korban. Fabian melihat dari kejauhan. Masih ada Federal Strike. Traction Pulse dikeluarkan pula. Tidak ada yang kena. Yap, tapi hilangnya Dairen ya. Ini ngebuat lagi upaya dari tim Liquid ID. Wow. Oke, Sun Sujin harus balik setelah tadi berhasil ngenyabet ya. Ke arah beberapa damage yang masuk. Tapi Toy bisa gak diselamat dan Toy. Run Toy, run. Dan tidak bisa lagi menyisakan 2 player saja. Bisakah Sun Sujin dan juga Rins untuk bisa mempertahankan ke arah satu base utama mereka. Karena masih ada satu wave minion lagi. Dan tim Liquid ID berhasil berhasil menggagalkan Rex Regum Chaos